Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia, NIM 19016110. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai periode 1950. Nah, pada pembahasan nanti kita akan membicarakan mengenai beberapa hal terkait dengan periode 1950 ini. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Jadi, latar belakang dari berdirinya periode 1950 itu adalah pada saat itu terjadi konflik komunis antara berbagai para sastrawan yang bergabung dalam Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, di mana konsep dari Lekra ini adalah realisme dan nasionalis. Nah, pada saat itu pula ada dua tokoh, yakni H.B. Jasin dan Slamet Mulyono. Pada saat itu, periode 1950 belum dapat dikatakan sebagai angkatan, belum ada penegasan. Tetapi Slamet Mulyono mengatakan bahwasanya periode 1950 itu tidak bisa dikatakan sebagai angkatan. Mengapa? Karena periode 1950 itu hanyalah sebatas lanjutan atau penerus dari angkatan 45. Nah, dikatakan lagi bahwasanya karya sastra itu muncul pada angkatan 45, yakni pada awal kemerdekaan. Nah, selanjutnya setelah latar belakang, kita membahas mengenai pengarang dan karya sastra. Teman-teman semua, pengarang dan karya sastra pada periode 1950 itu sangat banyak sekali. Namun, di video kita kali ini, saya akan menyampaikan 3 pengarang saja. Yang pertama ada A.A. Nafis. A.A. Nafis ini merupakan pengarang yang terkenal di Sumatera Barat, di mana ia lahir di Padang Panjang. Nah, A.A. Nafis ini juga banyak melahirkan karya-karya. Pertama ada novel Kemarau, dan juga ada karya kumpulan cerpennya, yakni Robohnya Surau Kami, yang diterbitkan pada 1956. Nah, tak hanya A.A. Nafis, tetapi ada Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto ini adalah pengarang dari periode 1950, di mana salah satu karyanya adalah Rasa Sayange yang diterbitkan pada tahun 1963. Baik, pengarang selanjutnya yaitu W.S. Rendra. Nah, W.S. Rendra ini juga pengarang yang paling hits, paling terkenal ya. Nah, kita tahu bahwa W.S. Rendra itu banyak sekali karya-karyanya. Kita sebut saja di sini ada kumpulan dari sajanya, yakni Gugur. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai latar belakang, sudah membahas mengenai pengarang dan juga karya sastra. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai impase. Nah, jadi pada saat itu, dari karangan Sujatmono menyebutkan bahwa timbul reaksi besar tentang krisis sastra di Indonesia. Yang pertama ada dari Asrul Sani. Nah, Asrul Sani ini dia menyebutkan bahwa dari simposium di Amsterdam pada tahun 1953 itu mengakui adanya impase yang hanya bersifat sementara. Nah, kemudian setelah dari Asrul Sani itu ada dari Gunawan atau dari Buyung Soleh. Buyung Soleh itu mengatakan bahwa tidak ada krisis sastra di Indonesia. Dan selanjutnya ada H.B. Jasin. Nah, H.B. Jasin ini dia juga menyebutkan bahwa tidak ada krisis sastra, tidak ada pula impase sastra di Indonesia. Nah, kemudian ada Sitor Situmeang. Sitor Situmeang menyebutkan bahwa tidak ada krisis sastra, tidak ada impase. Yang ada ialah krisis dari ukuran dan juga krisis dari nilai sastra itu. Nah, sudah kita bahas mengenai secara ringkas mengenai impase. Selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri periode 1950. Pertama, karakteristiknya adalah bahwa pada saat itu, pada saat periode 1950, pengarang-pengarang dari angkatan 45 itu masih menerbitkan karya-karyanya pada periode 1950. Dan yang kedua, pada saat itu
corak dari karya sastra angkatan 1950 itu beragam. Hal itu disebabkan karena pengaruh politik atau ideologi partai. Dan selanjutnya ciri-cirinya adalah terjadinya peristiwa G30 SPKI sehingga banyak sastrawan lekra itu disingkirkan. Dan mulai menuai gaya epik atau gaya bercerita pada puisi. Lalu selanjutnya itu ada gaya mantra, itu mulai ke balada-baladaan. Dan ada gaya ulangan, itu mulai berkembang. Walaupun pada saat itu sudah ada pada karya sastra angkatan 45. Dan terakhir adalah gaya slogan dan juga gaya retorik itu semakin berkembang pula. Nah, sudah nih kita bahas mengenai karakteristik. Udah karakteristik, impase, latar belakang, pengarang dan juga karya sastra. Selanjutnya adalah perbandingan antara karya sastra angkatan 45 dengan periode 1950. Jadi perbedaan yang pertama kita bahas mengenai periode 1950. Pada periode 1950 itu banyak sekali tentang protes-protes sosial dan juga politik. Lalu mulai dikenal gaya epik pada puisi, dan banyak penggunaan gaya retorik dan slogan. Dan yang keempat ada gaya cerita itu dengan berlatar belakang perang. Nah, di angkatan 45 sendiri itu ada gaya bebas, gaya individualitas, universalitas, dan realitas. Baik, tadi kita sudah bahas mengenai latar belakang, pengarang dan karya sastra, karakteristik, impase, dan perbedaan antara karya sastra angkatan 45 dan karya sastra periode 50. Nah, itu tadi sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penonton video ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kita tahu bahwasannya manusia adalah tempatnya lupa, manusia ada tempatnya hilaf, dan manusia adalah tempatnya salah. Jadi saya yakin di video yang telah saya tayangkan ini banyak sekali kesalahan. Maka dari itu saya mohon maaf dan saya meminta kritik serta saran yang membangun untuk video ini lebih baik ke depannya. Saya akhiri dengan saya Nurul Alia di 19016110, dan saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.